Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Yusuf Calvin Siregar, dan kita masuk ke materi yang kedua dalam jaringan komputer, yaitu model infrastruktur jaringan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Calvin Siregar dengan NIM 2205 1204073. Apa itu infrastruktur jaringan? Adalah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung, dihubungkan oleh beberapa bagian arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur mengacu pada semua sumber daya jaringan yang memungkinkan kelancaran internet dan konektivitas jaringan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas, manajemen, dan operasi bisnis di era digital saat ini. Baru kita akan masuk ke jenis-jenis infrastruktur jaringan. Jenis-jenis infrastruktur jaringan, yang pertama itu ada infrastruktur fisik, yang dimana namanya network infrastruktur fisik akan banyak berkaitan dengan komponen fisik atau perangkat jaringan komputer. Semua perangkat jaringan yang termasuk dalam kategori infrastruktur fisik adalah router, switch atau bridge, dan server seperti DNS server. Infrastruktur jaringan lokal. Yang pertama adalah berupa konfigurasi dari banyak perangkat lunak atau paket atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien di jaringan. 2. Infrastruktur logis ini memungkinkan komunikasi antar router melalui jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh network infrastruktur logis adalah seperti konfigurasi server DNS, konfigurasi basis data, dan konfigurasi server web. Lanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan sumber data. Yang pertama itu adalah jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi yang berasal dari komputer server. Yang kedua itu ada jaringan terdistribusi. Merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Yang ketiga itu kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Ada WAN, ada PAN, ada MAN, dan ada LAN. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke beberapa perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, atau perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya itu adalah Bluetooth atau AirDe. Yang kedua itu adalah LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area lokal saja. Artinya, yang dapat memakai jaringan ini adalah yang hanya ada di daerah LAN itu saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui jaringan perangkat sederhana. Contohnya adalah jaringan lab. Yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas lagi dan menggunakan alat yang lebih canggih lagi daripada LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup areanya bisa satu negara atau bahkan bisa satu dunia. Jaringan ini gabungan dari LAN dan MAN, yang mana wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan ini membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang dicakup itu sangat luas, yang membuat jaringan ini memerlukan biaya yang besar. Baru kita masuk ke pembagian jaringan berdasarkan aksesnya.
yaitu ada intranet. Adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibandingkan internet. Intranet dapat membuat sebuah jaringan kerja digital yang memusatkan pekerja, data, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah internet, merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia terhubung. Setiap individu dapat mengirim data menggunakan standar protokol internet atau IP, dan setiap informasi yang terkirim dapat dilihat di www atau World Wide Web. Dan yang ketiga adalah extranet, adalah internet yang dapat diakses oleh beberapa orang di luar perusahaan. Extranet sedikit lebih luas daripada intranet, yang memungkinkan beberapa orang yang memiliki kepentingan, mau itu dari internal ataupun eksternal, untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan pembangunnya. Ada ad hoc, adalah jaringan yang berdiri sendiri atau bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat di mana saja karena pembuatannya yang fleksibel dan mudah. Jaringan ini minimal harus terdiri dari 2 komputer yang mana dapat berperan sebagai server dan sebagai klien. Yang kedua, ada infrastruktur. Adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti AP atau access point. Berdasarkan topologi. Di sini ada beberapa topologi, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data, yaitu ada dari perkabelan atau wired network, adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Yang kedua adalah jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Berbeda dengan wired network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan siarannya, jaringan komputer dibagi ada 2, yaitu jaringan point-to-point adalah jaringan data yang biasa digunakan untuk membangun koneksi langsung antara 2 node jaringan. Transmisi point-to-point dengan menggunakan satu pengirim dan satu penerima disebut unicasting. Yang kedua adalah jaringan broadcast. Jaringan ini menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Saat paket yang berkode khusus dikirimkan, paket akan diterima dan diproses oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Jaringan ini akan mentransfer pesan ke semua penerima secara bersamaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini, dan terima kasih yang sudah menonton.